Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohminiar, NIM 119650169, kelas A. Baik, hari ini saya akan membawakan materi tentang penjelasan pengelolaan proyek sistem informasi tentang fase desain. Tahap pertama, 1. Pendahuluan. Aktivitas utama dalam fase desain adalah membuat top dan medium level dari desain sistem dan mendokumentasikan dalam spesifikasi desain. Aktivitas kedua dimulai dengan melakukan rencana teks penerimaan. ATP adalah sebuah dokumen teks yang akan digunakan untuk mendemonstrasikan seluruh fungsi sistem kepada user pada fase penerimaan. Terdapat dua langkah dalam mendesain sistem software, yaitu pertama, bagian sistem menjadi beberapa komponen secara fungsional. Yang kedua, hubungkanlah komponen-komponen tersebut. Untuk tahap kedua, desain yang terstruktur. Tujuan utama dari desain yang terstruktur adalah memecahkan sistem menjadi bagian yang lebih kecil, teratur, dan mudah untuk dibangun. Desain top-down. Desain top-down dimulai dengan top level design atau disebut TLD. Masing-masing komponen utama atau kotak dalam TLD dipecah menjadi sub-bagian dimulai dengan level teratas, kemudian turun ke level berikutnya, dan seterusnya. Dalam kasus ini dimulai dengan menu dan mendesainnya sebelum turun ke inquiry atau update dan report generation yang akan diikuti dengan tingkat selanjutnya jika ada. Desain bottom up. Pada kasus tertentu mungkin akan lebih mudah mendesain dengan menggunakan pendekatan dari level bawah atau rendah ke level atas. Hal ini sering ditemukan pada kasus sistem pengontrolan proses di mana peralatan pengontrolan hardware pada level terbawah menentukan bagaimana sistem tersebut disatukan atau disebut integrasi sistem. Contoh, kita akan mendesain sebuah sistem pengujian mesin kendaraan. Kita harus mulai dengan menentukan hardware dasar atau komponen dasar yang terlibat atau mesin atau sensor mesin. Sensor umumnya dipasang pada alat digital atau analog yang terpasang pada modul software pengendali. Alat yang unik. Software yang digunakan untuk mengontrol alat pengendali atau device kemudian didesain di atas pengendali tersebut. Demikianlah sistem software didesain dari level bawah ke atas. Desain bottom up juga sangat cocok digunakan pada kasus di mana komponen software yang ada digabungkan dan disatukan dengan modul baru untuk membangun sebuah sistem. Tahap ketiga, pertukaran desain tingkat atas. Umumnya banyak desain tingkat atas yang dapat mencapai atau memperoleh hasil yang sama dalam sebuah sistem software. Contohnya, desain tingkat atas atau top level hanya salah satu cara untuk memecahkan sistem ABC ke dalam komponen-komponen utama. Keputusan untuk membangun sendiri atau membeli merupakan keputusan yang khusus. Ada keuntungan dan kerugian yang pada setiap kombinasi dari item yang dibangun maupun yang dibeli. Semakin banyak paket program yang Anda beli, semakin berkurang pemrograman yang harus dilakukan. Keputusan untuk membeli paket program lebih mudah dibandingkan harus membuat sendiri, akan tetapi lebih mahal dan umumnya kurang efisien dibandingkan dengan program tertulis biasa yang sama.
Desain tingkat atas yang lain ada juga yang cocok. Salah satu masukan mungkin adalah menghilangkan inquiry update atau dan report generation dan menggunakan routine file handler yang umum untuk melakukan semua kegiatan akses file TLD akses tersebut. Di sini ada 5 program yang harus dibuat dan sedikit penurunan kinerja yang akan terlihat oleh karena pemanggilan yang sering pada file handler. Tetapi sistem akan menjadi lebih kecil. Setiap pilihan TLD memiliki keuntungan dan kerugian dan melibatkan pertukaran kompromi. Prioritas desain atau desain prioritas. Pilihan TLD Anda akan mempengaruhi hal-hal berikut ini. Pertama, biaya sistem atau sistem cost. Yang kedua, waktu yang diperlukan untuk membangun sistem. Ketiga, sistem mudah dipakai. Keempat, kinerja. 5, ukuran sistem. 6, kehandalan. 7, kemampuan modifikasi. Item-item ini harus menjadi prioritas bersama dengan user pada waktu perencanaan sistem, pada saat pendefinisian dan analisis. Ini akan membuat pilihan TLD jauh lebih mudah. Tahap kelima, desain tingkat menengah. Setelah TLD terpilih, kita harus membagi masing-masing fungsi atau komponen utama menjadi beberapa sub-fungsi atau komponen. Kita akan lihat bagaimana hal tersebut dilakukan untuk menggabungkan sistem perusahaan. Basket-Weaving diawali dengan memberi nomor setiap komponen utama pada TLD. Desain top-down ini dimulai dengan kotak menu. Diasumsikan bahwa komponen ini dipanggil ketika seluruh sistem dimulai dan menampilkan menu utama ke bagian register. Kemudian program menunggu user untuk memindahkan mouse. Subfungsi utama komponen menu adalah 1. Memulai sistem dan menampilkan menu. 2. Menangani perpindahan mouse. 3. Menangani tombol pada mouse. Keempat, pindah ke menu inquiry update warehouse atau report ketika dipilih. 5. Menangani kesalahan-kesalahan seperti pada online help messages untuk seluruh sistem. Yang keenam, mematikan sistem jika quit dipilih. Struktur diagram tingkat selanjutnya atau diagram rinci untuk komponen menu akan tampak seperti berikut ini. Level terendah dari suatu menu menggambarkan modul. Sebuah modul adalah bagian terkecil yang dapat dites atau dikompil. Aturan penanaman. Modul diberi nama untuk menunjukkan sistem, fungsi atau subfungsi yang diperlukan. Aturan penomoran. Nomor pada setiap kotak disusun dengan aturan sebagai berikut. Pada tiap-tiap tingkat terendah, tambahkan sebuah titik dan angka bulat untuk nomor yang terletak di atas kotak. Angka bulat tersebut diurutkan dari kiri ke kanan. Tahap ke-6, kamus desain. Modul kamus berdasarkan urutan angka sesuai dengan nomor komponen. Berikan nama yang tetap dan penjelasan singkat untuk setiap modul. Berdasarkan urutan alfabet dengan penjelasan singkat, berikan nomor komponen dan nama yang tetap. Nah, untuk kamus data umum, daftar alfabet menyusun semua parameter yang ditujukan pada tanda panah aliran data. Untuk setiap item menjelaskan tipe, panjang, batasan, dan modul yang digunakan. CDD ini
Kemudian akan berisi semua parameter lainnya yang didefinisikan pada level terendah dari pemrograman dan desain. Sebagaimana file didefinisikan dalam sebuah file, CDD menjamin bahwa parameter akan konsisten berlaku dalam seluruh sistem. Tahap ketujuh, modul terstruktur atau sejauh mana Anda dapat merincinya. Sebuah modul terstruktur memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berfungsi sepenuhnya sebagai fungsi tunggal, misalnya dapat diterima, diedit, diformat ulang, dan melewati parameter tunggal. Yang kedua, ukuran kecil. Ukuran yang ditetapkan berkisar antara 50 sampai 100 baris yang dapat dieksekusi atau paling banyak 2 halaman. Yang ketiga, dapat diprediksi. Semua ciri dapat terlihat dengan membaca kode program. Hal ini tidak diperlukan oleh kode tersembunyi dalam modul lain atau dalam sistem operasi. Yang keempat, tidak tergantung. Perubahan dalam modul atau parameter tidak mempengaruhi sistem. Yang kelima, meskipun hal ini tidak didefinisikan secara jelas dalam modul terstruktur, lihatlah kegunaan kembali sampai suatu modul yang cukup lengkap dan umum mengakibatkan Anda dalam menggunakannya pada aplikasi lain dengan memodifikasi sedikit mungkin. Tahap ke-8, desain file. Dapatkan kinerja yang sesungguhnya. Mulai di mendesain file dengan melihat hasil dari fase analisis, kebutuhan dan desain level atas yang sejauh ini dihasilkan. Hasilnya akan tampak seperti item-item kotak. Sebagai contoh, persyaratan pendaftaran seorang siswa pada kursus tertentu akan menghasilkan penambahan dalam daftar file di samping masing-masing kotak. Jika student info atau course info dan course info adalah file yang terpisah, mereka akan dihubungkan dengan sebuah key data. Tambahkan key stud no dan CRS no dan logika akses dapat digambarkan dengan tanda panas. Sekarang kita dapat menangani pendaftaran siswa sebaik-baiknya, seperti memberikan nama siswa, mencari kursus apa saja yang ia ikuti, yang disebut seperti akses file student file dengan nama, kemudian CRS no, lihatlah course file dengan CRS no tersebut. Diagram dilanjutkan sampai semua pernyataan terpenuhi. Hasilnya dapat digambarkan. Mengoptimalkan file. Langkah selanjutnya adalah mengoptimalkan penyimpanan disk dengan mengurangi kerangkapan file-file dan file-file dan file-file. Pada student file, jika banyak siswa mempunyai alamat yang sama, seperti perusahaan yang sama, file alamat akan terulang. File address dengan satu rekor setiap perusahaannya dan company no di rekor siswa menunjukkan hal itu. File ini juga dapat berisi alamat faktur yang dibutuhkan oleh financial file. Pada course file, item seperti description, instruktur, dan material no akan selalu terulang setiap mereka kursus di tempat yang sama. Kemudian file ini dipecah menjadi file baru yang bernama schedule file yang mempunyai item unik untuk setiap kursus yang dimulai, dan membiarkan course file hanya sebagian informasi.
mengoptimalkan sejumlah variabel item-item. Dalam student file terdapat dua file, informasi CRS 0 dan PIM yang diulang untuk masing-masing kursus dari siswa yang mendaftar. Dengan cara yang sama akan diulang file-file dan file schedule dan course. Hal ini dapat diatasi dengan membuat program yang menggunakan file yang mempunyai ukuran yang berubah-ubah. Panjang dari sebuah rekor berubah sesuai dengan penambahan maupun penghapusan sebuah item. Metode ini dapat menghemat ruang penyimpanan. Kisah tentang peran desain. Cerita ini melibatkan dua orang pemuda yang menjadi sahabat karib ketika mereka mengikuti kuliah ilmu komputer pada sebuah universitas terkemuka di Ontario, Kanada. Setelah lulus, yang satu menjadi seorang manajer pemrosesan data pada sebuah perusahaan penerbitan terkenal, dan yang satu menjadi seorang perancang sistem pada famous mini computer manufacturing company. Beberapa tahun kemudian, perusahaan penerbit memutuskan untuk memasang komputer baru untuk sistem pengolahan. Manajer pemrosesan data tidak mampu menangani beban pekerjaan itu sendiri. Maka ia menyewa temannya dari FMNC untuk mengerjakan desain dan program. Si manajer pemrosesan data menanggapinya dengan mendesain modul yang kedua. Ketika dia melihat rancangan hebat milik temannya, ia mengatakan, "Saya dapat membuat yang lebih bagus dari itu." Lalu ia membuat modulnya sedikit lebih bagus dari modul temannya dan menambahkan sedikit suara bel dan melodi-melodi pada modulnya. Sistem tersebut dibuat 16 orang user. Ketika sistem akhirnya berjalan 50% terlambat. Sistem bekerja baik sampai 4 orang user. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.